Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Hadi Broto, Mas Broto. Pada mata kuliah produksi film pertemuan yang kedua dan sekarang kita akan membahas tentang produser. Produser sebagai salah satu bagian terpenting dari sebuah produksi. Produser merupakan salah satu 3 unsur penting yang biasa kita sebut sebagai triangle system. Ada produser, ada sutradara, dan ada penulis naskah. Oke, selanjutnya, apa sih capaian subcapaian pembelajar pada mata kuliah pada pertemuan yang kedua ini? Yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian produser, tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, mahasiswa bisa membuat lembar kerja produser. Oke, selanjutnya adalah referensi buku. Saya masih menggunakan buku yang sama seperti kemarin, dari buku saya dan juga bukunya Pak Yudo yang berjudul Triangle System, penulis naskah, sutradara, dan produser. Yang kedua adalah buku Heru Effendi yang berjudul Mari Membuat Film, Panduan Menjadi Produser. Oke, baik. Selanjutnya adalah definisi produser. Produser adalah pimpinan produksi yang mengkoordinasi seluruh kegiatan pelaksanaan produksi sejak praproduksi, produksi hingga ke pasca produksi dan bertanggung jawab kepada eksekutif produser. Karena di tangan produser, film atau drama televisi atau film pendek bisa berjalan dengan baik. Produser adalah pimpinan tertinggi dalam sebuah produksi. Manajemen produksi ada di tangannya produser. Oke, terus kemudian kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh produser. Yang pertama adalah menentukan ide cerita yang menarik dan diminati banyak penonton. Pastinya harus melalui kajian riset. Di Indonesia terutama, trennya akan berbeda-beda. Ketika satu waktu tren tentang anak muda, percintaan, sangat diminati penonton, besoknya bisa berubah, besoknya ternyata horor. Yang besoknya kedepannya lagi barangkali adalah anak-anak. Yang selanjutnya genre keluarga, action misalnya seperti itu. Sutradara, produser harus bisa menentukan ide cerita yang menarik dan diminati. Kalau produser punya ide tapi idenya tidak menarik, tidak diminati, maka dalam sebuah produksi film pasti akan menjadikan kerugian secara finansial. Oke, selanjutnya, produser harus mampu melakukan pemetaan terhadap target penonton. Pemetaannya, siapa sih target audiensnya? Target penontonnya itu siapa? Secara geografis, dari sisi wilayah. Misalnya, oh saya akan membidik pasar nggak cuma yang ada di Indonesia, tapi di Malaysia mungkin. Terus kemudian di Brunei, terus kemudian di Singapura. Itu adalah pasar yang saya bidik misalnya. Atau saya ingin membidik pasar yang jauh lebih luas. Nanti kaitannya dengan geografis, pasti terkait juga dengan budaya, terkait dengan bahasa, dan beberapa unsur-unsur yang lain. Oke, yang kemudian adalah segmentasi secara demografisnya. Status ekonomi sosial, usia, itu juga harus kita pertimbangkan. Apakah film ini adalah film untuk anak-anak, film untuk remaja, film komedi, untuk keluarga, atau film apa? Yang selanjutnya yang ketiga adalah secara psikografis. Oke, lifestyle. Lifestyle-nya seperti apa? Orang yang dibidik dengan lifestyle seperti apa? Oke, pasti ketika kita akan membuat sebuah film, maaf misalnya film horor, segmentasi pasarnya akan berbeda dengan orang yang membuat film terus kemudian dengan konsepnya misalnya full drama
yang haru biru, bikin orang nangis, pasti akan sangat berbeda. Oke, terus selanjutnya adalah kemampuan khusus yang harus dimiliki produser menentukan rencana pemasaran dan promosi film melalui strategi pemasaran menggunakan misalnya media lini atas, above the line, below the line, media lini bawah, atau media sosial untuk menghasilkan strategi pemasaran yang terukur dan memenuhi target penghasilan yang sudah ditetapkan. Misalnya, saya membuat film, kita berbicara misalnya film layar lebar. Ketika saya membuat film layar lebar, dana yang saya gunakan untuk produksi misalnya adalah katakanlah misalnya 3 miliar misalnya. Ketika saya menggunakan dana 3 miliar, saya harus berhitung berapa jumlah penonton yang akan menonton film saya. Sharing dari per satu tiket itu harganya berapa? Misalnya katakanlah ketika saya menghabiskan biaya produksi 3 miliar, sementara segmentasi pasar yang saya bidik jumlah penontonnya adalah katakanlah misalnya 300.000 orang, 300.000, satu tiket misalnya sharingnya adalah 20.000, maka akan dihasilkan uang 300.000 kali 20.000, artinya akan ketemu angka kurang lebih sekitar 6 miliar misalnya seperti itu. Oke, jadi produser harus bisa menghitung ini kira-kira masuk atau tidak. Beberapa film yang booming misalnya dulu diawali dengan filmnya Ada Apa Dengan Cinta, Laskar Pelangi, terus kemudian Warkop DKI Reborn, itu jumlah penontonnya kalau nggak salah hampir sampai 6 juta orang. 6 juta orang, kalau kita kalkulasi bahwa misalnya katakanlah produser dapat keuntungan misalnya 15.000 aja, berarti dia sudah dapat uang masuk dari penjualan tiket itu kurang lebih bisa mencapai sekitar 9 miliar. Terus kemudian seandainya dia dapat iklan built-in, si pemain lagi berdiri, terus dialog, terus kemudian dia minum, minumnya dengan produk tertentu misalnya, katakanlah misalnya kalau kita sebut mereknya adalah Aqua misalnya, minum Aqua, ada iklan built-in di situ, ada Aquanya di situ, Aqua mungkin membayar katakanlah 300 juta atau 400 juta sekedar produknya diminum, itu pun bisa jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah memilih menentukan tim produksi. Siapa yang akan menjadi penulis naskahnya, siapa yang akan menjadi sutradaranya, siapa yang menjadi director of fotografinya, penata suara, penata artistik, termasuk juga editor. Produser yang menentukan. Artinya produser mempunyai jabatan yang tertinggi dalam sebuah produksi karena semua berada di bawah koordinasinya si produser. Oke, terus kemudian mampu membuat dan menentukan. Yang pertama adalah desain produksi yang meliputi job desk-nya produser adalah working schedule atau jadwal kerja. Ini ada contohnya, ini dari karya teman-teman mahasiswa. Working schedule yang dibuat misalnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat dari mulai praproduksi, tahapannya adalah mencari ide, menentukan ide, mengembangkan ide, mencari data, pengembangan data, pembuatan naskah, dan lain sebagainya, masuk ke produser dan masuk ke post production atau pasca produksi. Oke, terus kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya dia juga harus bisa membuat breakdown budget. Budget harus bisa benar-benar terukur, harus bisa benar-benar bisa terlaksana. Jangan sampai terus kemudian kita mengajukan biaya produksi misalnya 100.000, tapi ketika kita di lapangan ternyata biayanya bengkak sampai 200.000 misalnya, sampai 100%. Oke, breakdown budget ada di situ. Teman-teman nanti bisa lihat, bisa pelajari breakdown budgetnya apa aja kira-kira kebutuhannya dari mulai praproduksi,
produksi dan pasca produksi, sewa alat, sewa lokasi, bayar pemain, bayar beli artistik misalnya, set builder dan lain-lain, itu pembiayaannya ada di tangannya produser. Oke, selanjutnya adalah shooting schedule. Shooting schedule, produser harus bisa membuat rencana syuting, jadwal syuting yang benar-benar terperinci. Misalnya, di sini misalnya kita contohkan dari mulai jam 7 sampai jam 8 adalah memeriksa perlengkapan, jam 8 sampai jam 5 sore perjalanan ke Pemalang. Misalnya ini adalah syuting yang ada di luar kota. Terus kemudian jam 5 sore sampai jam setengah 6 memeriksa peralatan, setengah 6 sampai jam setengah 8 isoman, detail. Terus kemudian besoknya akan crew call atau kru semuanya berkumpul di satu lokasi jam berapa, setting dulu, makan dulu dan lain-lain, itu adalah shooting schedule. Equipment list, peralatan yang dibutuhkan. Produser harus tahu persis kebutuhan peralatannya. Pasti nanti produser akan berkoordinasi dengan sutradara dan juga berkoordinasi dengan director of photography, termasuk dia berkoordinasi dengan penata suara. Semua akan diajak berbicara untuk menentukan biaya produksi. Terus kemudian daily production report. Laporan hariannya seperti apa? Misalnya katakanlah terkait dengan makanan. Oh, sudah dipesan makan pagi, makan siang, makan malam untuk 12 orang, untuk apa, terus, report tentang pemainnya, pemerannya siapa yang datang, kostumnya seperti apa, nanti akan bekerja sama dengan semua departemen yang ada di bawahnya. Oke, menentukan foto lokasi, produser harus berpikir lokasi mana yang memang cocok untuk filmnya dia. Film, lokasi akan sangat mempengaruhi film, lokasi juga selain terkait dengan biaya pasti yang harus dipikirkan dengan produser, terkait juga dengan, target dari capaian filmnya tersebut. Film akan menghasilkan 2 hal yang harus selalu diperhatikan adalah look and mood, tampilan dan rasa. Ketika kita ngomongin tentang lokasinya di satu tempat yang indah, ternyata tampilannya berbeda, ya rasanya akan berbeda. Oke, yang terakhir adalah surat ikatan kerjasama. Ikatan kerjasama dengan pemain, ikatan kerjasama dengan kru, dengan semua pihak harus ada perjanjiannya. Perjanjian itu yang membuat siapa? Produser. Oke teman-teman, itu saja materi pada hari ini tentang produser, bagian dari Triangle System. Selanjutnya, ke depan kita akan membahas terkait dengan sutradara. Sampai belibet saya ngomongnya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.